Kalau berbicara masalah penyembahan, penyembahan itu esensinya tentunya bukan cuman eh, dengerin lagu atau kita bermazmur atau bernyanyi ya. Tetapi ada banyak lagi, dan saya akan terangkan. Kita lihat dulu Yohanes 4 ayat 23. Di sini dengan jelas Tuhan Yesus berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang." Nah, saya percaya ini bahwa kita sedang hidup dalam fulfillment atau pengenapan ayat ini. Sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kemudian ayat 25, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, esensi penyembahan semestinya bukan hanya pada waktu seseorang menaikkan atau melantunkan sebuah lagu. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah lagu itu adalah satu ungkapan jiwa yang cantik banget gitu ya. Dan Tuhan Yesus juga berkata bahwa ucapan mulut kita ini adalah luapan daripada apa yang ada di dalam kepenuhan hati seseorang. Nah, apalagi ditambah dengan melodi ya, ditambah dengan lagu-lagu yang sangat menarik sekali dengan kunci-kunci yang tepat, dengan suasana yang tadi ditunjukkan oleh narasumber. Saya sendiri merasakan damai banget gitu. Nah, alangkah baiknya gitu. Tetapi sekali lagi, esensi daripada penyembahan bukan saja tentang lagu, bukan cuma tentang alat musik, tetapi esensi penyembahan itu adalah bagaimana kita belajar untuk mengerti, mengenal Tuhan sebagai satu pribadi yang mengasihi saudara dan saya. Ada amin gak? Nah, kalau kita bisa menerima konsep ini bahwa dia Bapa yang baik, betapa baiknya Tuhan itu, dengan kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Dengan kasih karunia-Nya dia persembahkan buat kita loh, putranya yang tunggal, yang terbaik daripada surga untuk mati di kayu salib buat kita loh. Itu bukankah satu esensi yang luar biasa banget? Sedangkan kita pada waktu menyembah bukan lagi tujuannya supaya kita dapat duit banyak, dapat keluar dari masalah, tetapi kita menyembah Tuhan sebagai satu respon bahwa dia sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Nah, pada waktu kita mengerti hal ini, makanya tadi narasumber juga mengatakan ada satu understanding yang keluar. Masalah apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini sebagai satu tools atau alat, bahwa kadang-kadang ada banyak hal yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Cuman kadang-kadang kita nggak ngerti gitu ya. Kita sebagai manusia di dalam kedagingan dan limited sight kita ini, kita berusaha untuk mencoba mendefinisikan ini yang aku mau, dan kadang-kadang kita paksa Tuhan untuk mengenapi rencana kita. Tetapi sebagai anak Tuhan yang mengerti tentang betapa agung dan mulianya rencana Tuhan yang sangat baik itu, kita belajar untuk surrender, kita belajar untuk berserah dan berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang sempurna yang terjadi, bukan kehendakku. Nah, itulah menurut saya penyembahan, bahwa pada waktu kita surrender, kita menyerahkan kehendak kita yang tidak sempurna untuk digantikan dengan kehendak Bapa yang sempurna dalam kehidupan kita. Saudara, hidup kita akan terasa jauh lebih mudah. Langkah-langkah kaki kita akan terasa lebih enteng walaupun beban masalah belum selesai. Dan pada waktu kita berhadapkan dengan masalah-masalah yang segede gunung, di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa gunung itu akan meleleh seperti lilin, karena hadirat Tuhan dalam kehidupan kita sangat powerful banget, sehingga melalui setiap permasalahan itu menjadi tadi suatu perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Nah, saya berdoa melalui episode ini Anda akan diberkati, dan Anda akan catch up, dan Anda akan mengerti bahwa Tuhan mengasihi Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, menyerahkan setiap pemirsa Good News yang ada kepada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa setiap kami punya pergumulan, tetapi kami tahu bahwa Engkau lebih besar daripada pergumulan kami. Segede gunung apapun permasalahan kami percaya bahwa Engkau lebih besar, dan kami mau mempermuliakan nama-Mu melalui setiap gunung permasalahan kami. Biarlah kehendak-Mu yang sempurna terjadi pada kehidupan anak-anak-Mu. Diberkatilah kehidupan-Mu pemirsa, pada waktu Engkau berani berserah total kepada Tuhan dan percaya bahwa rencana yang mulia itu lebih baik daripada rencana-Mu yang tidak sempurna. Diberkatilah kehidupan-Mu. Firman Tuhan berkata, diberkatilah keluar dan masuk-Mu, dan Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau naik dan tidak turun, dan biarlah semua tantangan, gunung-gunung batu permasalahan-Mu menjadi lumer, karena kebaikan Tuhan dan kehebatan Tuhan ditampakkan kepada kehidupan saudara. Engkau terima ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan kami, katakan amin. Haleluya.